Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 22. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jangan terlalu sedih, adik perempuan 9. Miao Qingqing menghibur dengan lembut. Mata berkaca-kaca dan suara serak Xin Bingxuan berkata, kakak perempuan ke-8, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku ingin sendirian. Oke, aku tidak akan mengganggumu. Miao Qingqing bangkit dan pergi. Ketika Miao Qingqing baru saja terbang menjauh dari Gunung Tanzu, dia melayang ke udara dan mendengar teriakan berisi kesedihan tak berujung dari Gunung Tanzu. Sayang, Miao Qingqing menghela nafas, berubah menjadi sinar dan menghilang di ujung langit. Di puncak Gunung Tanzu, Xin Bingxuan berlutut di tanah dengan kepala di tangannya. Teriakan bergema di awan, tangisannya penuh dengan keengganan dan keputusasaan. Di bawah sinar bulan yang terang, dia menangis lama sebelum dia bangun dan berjalan menuju paviliun. Pada saat ini, setiap kenangan dengan Tan Yun muncul di benaknya. Semakin dia memikirkan ini, semakin menyakitkan dia tidak bisa bernapas. Setelah memasuki paviliun Tanzu, Xin Bingxuan datang ke kamar lantai 2 tempat Tan Yun hidup seperti mayat berjalan dengan jiwa yang hilang. Dia dengan lembut berbaring di sofa Tan Yun, menutup air matanya dan berkata dengan suara bergetar, Tan Yun, kamu tahu. Aku menyesal. Aku menyesal ketika kamu ingin melihatku. Aku tidak bisa melepaskan kain kasanya. Aku menyesal tidak cukup berani. Jika aku cukup berani, seharusnya aku melepas kerudungku dan mengandalkanmu. Jika waktu bisa kembali, jika semuanya bisa kembali. Itu akan bagus. Pada saat yang sama, domain bintang manusia, Istana Wakil Istana Chu. Aula utama Wakil Istana. Wakil pemimpin Istana Chu Xiaotian, melihat ke arah aula, melambaikan tangannya yang besar, jangan sopan. Beritahu wakil pemimpin istana jika bajingan Tan Yun sudah mati. Selamat kepada wakil pemimpin istana. Bajingan Tan Yun sudah mati, kata Daozi. Benarkah itu? Daozi membungkuk dan berkata, itu benar, tapi Tan Yun tidak dibunuh oleh kami. Dia mati di tangan laba-laba dewa kematian. Tidak peduli bagaimana dia mati, selama dia mati, kata Chu Xiaotian. Ya, wakil istana benar. Daozi mengangguk dan membungkuk dan berkata, dengan cara ini, balas dendam anak kedua wakil istana dapat dianggap sebagai balas dendam. Berpikir bahwa putra keduanya dibunuh oleh Tan Yun, mata berlumpur Chu Xiaotian menunjukkan kesedihan yang tak terkendali. Wakil kepala istana telah memutuskan bahwa jika Tan Yun tidak mati selama perjalanan penjara api kuno ini, wakil kepala istana akan menyelesaikannya sendiri. Meskipun dia meninggal, bagaimanapun juga dia tidak dibunuh oleh wakil pemimpin istana. Sulit untuk menyelesaikan kebenciannya. 1 jam kemudian, malam semakin larut. Domain bintang 4 seni, lapangan terapung 4 seni. Di aula 4 seni, Dao Kun, yang tidak pernah minum, selalu minum sendirian. Dia terus memukuli dadanya, dan garis air mata jatuh di pipinya yang keriput. Dao Kun, kamu benar-benar tidak berguna. Tidak mudah bagi domain bintang 4 seni Anda untuk menghasilkan seorang jenius seperti Tan Yun, tetapi Anda tidak dapat melindunginya. Dao Kun, kamu seharusnya tidak membiarkan Tan Yun berpartisipasi dalam perburuan harta karun penjara api kuno. Kau membunuhnya. Petik 2. Dao Kun menyalahkan dirinya sendiri. Tuan, saya ingin melihat Anda untuk sesuatu. Saat ini, suara Miao Qingqing terdengar di luar aula. Dao Kun dengan cepat menyeka air matanya, masuk. Ya, murid. Miao Qingqing bergegas ke kuil 4 seni. Tuan, saudari ke-9 bela diri yang lebih muda memuntahkan darah dan patah hati ketika dia mengetahui kematian Tan Yun. Pergi dan cari guru. Dao Kun meletakkan pot anggur dan ketika dia dan Miao Qingqing baru saja keluar dari aula, seorang murid laki-laki yang luar biasa jatuh dari langit. Siapa lagi kalau bukan Li Chen? Murid Li Chen, saya telah melihat orang suci tertinggi. Li Chen berkata dengan hormat. Ayo, ada apa? Kata Dao Kun.
Saya akan memberitahu orang bijak tertinggi bahwa masalah ini sangat penting. Mohon maafkan saya. Bolehkah saya masuk ke aula? Li Chen berkata dengan hormat. Yah, masuk. Dao Kun berkata dan berbalik untuk memasuki aula 4 seni. Miao Qingqing mengikuti. Setelah Li Chen masuk, Dao Kun mengatur penghalang isolasi suara dan berkata, katakan. Di hati Dao Kun, Li Chen selalu bekerja dengan mantap. Li Chen memandang Miao Qingqing dengan tatapan malu. Saudari suci, tolong hindari dulu. Kamu membiarkan aku menghindar. Apakah aku orang luar? Miao Qingqing menunjuk Li Chen. Li Chen yang baik, aku memperlakukanmu dengan baik di hari kerja. Jangan lupa bahwa orang lain menindasmu ketika kamu masih kecil, tapi aku membantumu. Kakak perempuan, aku. Li Chen berubah menjadi wajah labu pahit. Sebelum suaranya jatuh, dia diinterupsi oleh Dao Kun. Katakan, Qingqing bukan orang luar. Aku akan melapor kepada Tuan Suci tertinggi. Murid itu berjanji kepada orang lain bahwa dia hanya akan memberitahumu dan kakak perempuan Xin. Li Chen berkata dengan suara melengking. Omong kosong, katakan dengan cepat. Emosi panas Dao Kun muncul lagi, meniup janggutnya dan menatap. Ya, saya bersedia. Li Chen gemetar dan berkata, laporkan kepada Tuan Suci tertinggi bahwa Tan Zhengzi belum mati. Begitu kata ini keluar, udara di aula itu diam. Dao Kun dan Miao Qingqing melebarkan mata mereka. Apa katamu? Dao Kun menelan ludahnya dan mendesak, kamu mengatakannya lagi, siapa yang tidak mati? Beritahu Tuan Suci tertinggi bahwa Tan Zhengzi belum mati. Li Chen berkata dengan nada yang sangat positif. Jangan berbohong padaku, aku tidak tahan. Kata Dao Kun sambil memastikan. Murid itu bersumpah bahwa Tan Zhengzi tidak mati. Li Chen segera bersumpah. Wow, haha, Dao Kun sangat bersemangat. Kalau begitu cepat beritahu aku. Jika dia tidak mati, kenapa dia tidak meninggalkan penjara api kuno? Jika dia tidak mati, bagaimana dengan yang lain? Ya, kata Miao Qingqing. Li Chen berkata dengan jujur, laporkan kepada Tuan Suci tertinggi. Tan Zhengzi meminta murid-muridnya untuk memberitahu Anda dan kakak perempuan Xin bahwa dia memiliki terlalu banyak musuh di kuil Tianmen. Bahkan Anda tidak dapat menahannya. Tan Zhengzi mengubah namanya menjadi Xiao Zhang. Di masa depan, dia akan menjadi pengawal pribadi putri ketujuh dari dinasti Sisu. Jika Anda memiliki berita tentang istrinya, biarkan Anda mengirim seseorang untuk memberi tahu dia. Dia juga mengatakan bahwa kakak perempuan Xin adalah orang kepercayaannya. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikannya tentang kematiannya. Haha, bagus sekali. Dao Kun berkata sambil tersenyum, kamu benar. Chu Xiaotian merobek wajahnya dan membunuhnya. Aku tidak bisa menjamin keselamatan dia. Mendengar pidato itu, Li Chen melirik Miao Qingqing dan mengecilkan lehernya. Tan Zhengzi berkata, biarkan aku tidak memberitahu siapapun kecuali kamu dan kakak perempuan Xin bahwa dia masih hidup. Oh, dia Tan Yun yang baik. Saat aku melihatnya nanti, lihat bagaimana aku menghadapinya. Miao Qingqing memasukkan pinggang seorang pria kecil dan menatap Li Chen. Maksudmu, menyalahkanku? Aku tidak berani. Setelah Li Chen mengecilkan lehernya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, oh, omong-omong, Tuan Suci tertinggi, Tan Zhengzi juga mengatakan bahwa dia adalah murid kuil Tianmen sepanjang hidupnya. Dia bilang dia harus membuat keputusan yang buruk dan akan kembali suatu hari nanti. Dao Kun berkata sambil tersenyum, bagus sekali dia bisa berpikir begitu. Dao Kun sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia mengira Tan Yun sudah mati dan tidak mau berbalik. Tan Yun tidak hanya tidak mati, tetapi juga menjadi pengawal pribadi putri ketujuh. Setelah tertawa, Dao Kun memandang Li Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan beritahu siapapun. Setelah itu, Dao Kun menatap Miao Qingqing, dan kamu juga, ingat. Li Chen dan Miao Qingqing berkata serempak, ingat. Yah, mundur. Dao Kun berkata kepada Li Chen. Saya pergi. Li Chen mengambil pesanan dan pergi. Tuan, ayolah, mari beritahukan kabar baik ini kepada adik seperguruanku yang ke-9. Miao Qingqing berkata dengan gembira. Oke, ayo pergi. Setelah Dao Kun dan Miao Qingqing melangkah keluar dari kuil 4 seni, Dao Kun mengorbankan perahu dewa dan tiba di Gunung Tanzu bersama Miao Qingqing.
Miao Qingqing memimpin dari Shenzhou, berlari ke paviliun Tanzu dalam satu tarikan napas, langsung pergi ke lantai 2, membuka pintu dan menemukan Xin Bingxuan berbaring di atas sofa, menutup matanya dan meneteskan air mata. Saudara perempuan bela diri yang lebih muda, kabar baik, kabar baik. Miao Qingqing datang ke sofanya dan berkata dengan penuh semangat. Tidak peduli seberapa bagus beritanya, dia tidak akan hidup. Suara Xin Bingxuan serak. Adik perempuan ke-9, kamu benar-benar salah. Miao Qingqing berkata, Tan Yun belum mati. Apa yang sedang Anda bicarakan? Xin Bingxuan tiba-tiba membuka matanya yang merah dan bengkak dan duduk. Aku bilang Tan Yun belum mati. Miao Qingqing berkata, Tan Yun sebenarnya berpura-pura mati. Dia meminta Li Chen untuk menyampaikan pesan kepada Tuan dan kamu. Dia tidak mati dan hidup dengan baik. Tubuh Xin Bingxuan yang jelas bersemangat bergetar. Kakak perempuan ke-8, apakah kamu berbohong padaku karena kamu melihatku sedih? Suaner, apa yang dikatakan kakak perempuan ke-8mu itu benar. Saat ini, Dao Kun masuk dengan gembira. Tuan, Xin Bingxuan menangis dan tersenyum. Tuan, di mana Tan Yun? Aku akan menemukannya. Kemudian Dao Kun memberitahu Xin Bingxuan semua yang dikatakan Li Chen kepadanya. Ketika Xin Bingxuan mengetahui bahwa Tan Yun mengatakan dia adalah orang kepercayaannya dan tidak menyembunyikannya dari dirinya sendiri, hatinya semanis madu. Mengetahui bahwa Tan Yun belum mati, dia tiba-tiba merasa dunia ini cerah dan penuh vitalitas tanpa akhir. Tiba-tiba, Miao Qingqing berteriak. Apa masalahnya? Xin Bingxuan bertanya. Saudara perempuan bela diri yang lebih muda, tidak, kamu tidak bisa memiliki saingan besar. Miao Qingqing berkata dengan pinggang kecil dan mulut ceri kecil. Adik perempuan ke-9, bagaimana menurutmu? Siapa putri ke-7 itu? Tapi, kecantikan pertama yang diakui di dinasti leluhur Shizhou, Tan Yun hanyalah pengawalnya. Tanpa diduga, dia masih menjadi pengawal pribadi. Bukankah Tan Yun terpikat oleh putri ke-7? Mendengar pidato itu, Xin Bingxuan benar-benar gugup. Suaner, jangan dengarkan omong kosong. Dao Kun berkata, Yuner bukan orang romantis seperti itu. Selain itu, kamu juga tahu bahwa tujuannya untuk mendekati putri ke-7 pasti untuk pergi ke Menara Sumur Kuno melalui putri ke-7 dan bertemu dengan keluarga di alam Dewa Hongmeng. Juga, jika kamu ingin memasuki makam Dewa Tuntian untuk menemukan bagian atas keterampilan nenek moyangnya, dia masih harus bergantung pada putri ke-7 untuk masuk. Setelah mendengarkan ini, Xin Bingxuan menganggukkan kepalanya. Tuan benar. Saya tidak percaya Tan Yun adalah tipe orang yang dibingungkan oleh kecantikan. Miao Qingqing menjulurkan lidahnya dan berkata, Kakak 9, kenapa aku tidak menemanimu ke dinasti Shizhou untuk menemukan Tan Yun? Oke, begitu Xin Bingxuan membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Dao Kun. Apa bagusnya? Jauh ke dinasti Shizhou. Bagaimana jika terjadi sesuatu di jalan? Kamu tetap di sini, kata Yuner. Dia akan kembali secara alami. Kamu tidak diizinkan meninggalkan kuil Tianmen tanpa persetujuan gurumu. Apakah kamu mengerti? Xin Bingxuan membungkuk dan berkata, saya mengerti. Yah, sudah larut. Aku akan kembali dulu sebagai guru. Dao Kun meninggalkan sepatah kata pun dan meninggalkan Gunung Tanzu. Di dalam ruangan, paviliun Tanzu. Kakak perempuan ke-8, aku pusing saat kamu berbalik. Xin Bingxuan memarahi, apa yang kamu inginkan? Miao Qingqing berkedip dan berkata sambil tersenyum, kakak perempuan 9, kamu benar-benar tersembunyi. Kakak perempuan 8 tidak tahu. Kamu benar-benar mencintai Tan Yun. Kakak perempuan ke-8, jangan mengolok-olokku. Kata Xin Bingxuan dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Mungkin itu angan-anganku. Aku khawatir dia tidak menyukaiku. Potong gelombang. Miao Qingqing berkata, tidak, jika Tan Yun mengetahui wajah aslimu, dia akan menyukaimu. Mengapa? Xin Bingxuan bingung. Karena kamu cantik, Miao Qingqing berkata. Xin Bingxuan mengepalkan tangan siang, tapi, bagaimana jika dia tidak menyukainya? Kalau begitu dia bukan laki-laki. Miao Qingqing berkata dengan ceroboh, jika dia tidak menyukai wanita cantik sepertimu, apakah dia masih laki-laki? Jangan khawatir, apa yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Domain bintang manusia adalah bintang penguasa. Sebuah bangunan kuno yang indah berdiri tegak di antara dewa langit dan bumi yang padat. Mencicit.
Ketika pintu bangunan kuno itu terbuka, seorang gadis dengan pakaian yang ketat keluar dengan air mata berlinang. Tubuh tinggi gadis itu, kulit seperti salju, alis, hidung Yao, dan fitur wajah yang indah menjadikannya salah satu dari 4 wanita cantik di kuil Tianmen. Dia bukan orang lain, tapi Sangguan Yuxin. Setelah mengetahui berita kematian Tan Yun, Sangguan Yuxin menemukan tuannya dalam semalam dan bertanya. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun memang sudah mati, hatinya sedikit sakit. Dia tahu dia dipindahkan ke Tan Yun. Sangguan Yuxin memandangi bulan yang cerah dan mengingat dalam benaknya bahwa Tan Yun telah memanggang untuk dirinya sendiri. Air mata jatuh di wajahnya. Saya masih berpikir, jika suatu hari ayah saya mengetahui bahwa saya menyukai Tan Yun, bagaimana saya harus meyakinkan ayah saya? Tapi sekarang dia sudah pergi. Waktu berlalu. 23 tahun telah berlalu. Helian Mengde mengemudikan perahu dewa dan membawa semua anak dari leluhur dinasti Sisu. Dia telah berlayar ke wilayah leluhur dinasti Sisu. Tan Yun, bersembunyi di menara ruang waktu di Manset Yu Yunxi, berkata, Yunxi, berapa lama lagi? Segera, Yu Yunxi berkata, kita akan tiba di kota leluhur Sisu sebelum matahari terbenam hari ini. 3 jam kemudian, matahari seperti darah. Kota leluhur Sisu adalah kota terbesar di dinasti leluhur Sisu. Tidak ada siapa-siapa, tapi gerbangnya setinggi 8 juta kaki. Helian Mengde mengarahkan perahu dewa dan muncul di luar kota leluhur Sisu. Jenderal penjaga kota bergegas untuk memimpin ratusan ribu tentara dan laki-laki, menatap Senzu dan berlutut satu demi satu, dan suara hormat menembus awan, bawahan saya mengetuk untuk melihat putri ketujuh dan pemuja yang hebat. Tidak ada hadiah, kata Helen Mengde. Buka gerbangnya. Bawahan, patuh. Jenderal penjaga kota dengan hormat menerima perintah dan memberikan tanda. Segera, seberkas cahaya ditembakkan dari token dan dibor ke dalam alur di atas gerbang kota. Ledakan. Gerbang kota, yang tingginya 8 juta kaki, terbuka perlahan. Kemudian Helian Mengde mengendarai Senzu ke kota leluhur Sisu. Ini pengorbanan yang besar. Sang putri belum kembali selama ribuan tahun. Ketika dia kembali hari ini, dia seharusnya bersenang-senang di kota leluhur. Yu Yunxi berkata, sang putri akan kembali ke istana nanti. Bawahan mengirimimu putri ketujuh. Ya, kata Yu Yunxi, lalu meraih Senzu. Kemudian, setelah dia membawa Senzu ke pusat kota, dia membiarkan anak-anak berbakat dari semua keluarga di kota leluhur Sisu turun dari Senzu, dan dia pergi sendiri ke kota kekaisaran Sisu, yang dibangun di ujung timur kota. Dinasti leluhur Sisu.